Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami tadimi, yakni pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yakni Bapak Dr. Asmat Hanisi SPDI MM. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Amalia Nur Rahmah. Saya salah satu mahasiswi Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dengan NIM 25096480005. Pengertian ilmu kalam terdiri dari dua kata, yakni ilmu yang bisa diartikan sebagai pengetahuan dan kalam yang berarti percakapan. Bisa disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mengetahui tentang percakapan. Ilmu ini juga membahas argumen-argumen yang berguna untuk meyakinkan keimanan secara logis dan disertai bukti nyata. Sumber-sumber ilmu kalam sebagai cabang keilmuan dalam Islam tentunya mempunyai sumber kajian keilmuannya secara lengkap. Terdapat beberapa sumber ilmu kalam, diantaranya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, pemikiran manusia, dan insting. Al-Quran merupakan sumber utama dari ilmu kalam yang merupakan sekumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya agar menjadi pedoman hidup yang baik untuk keperluan dunia maupun akhirat. Ilmu kalam dari Al-Hadis, yakni hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang digunakan di dalam kajian ilmu kalam. Dalam beberapa riwayat banyak menyinggung mengenai masalah ilmu kalam, diantaranya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, akan menimpa umatku yang menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang mengikuti jejakku, sahabat dan para sahabat. Kalam menurut pemikiran manusia. Pada awal perkembangan pemikiran Islam, para ulama menggunakan rasionalitas berpikirnya untuk menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebelum pengaruh filsafat Yunani mempengaruhi dunia ilmu keislaman. Hal demikian tentunya berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat samar, maksudnya dan memerlukan penjelasan secara logis dengan menggunakan analisis rasional agar bisa dipahami maksudnya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh manusia berpikir dengan menggunakan akalnya. Oleh karena itu, jika umat muslim ingin lebih mendalami ajaran Islam, tentunya umat muslim perlu untuk berpikir secara rasional dan logis. Sumber ilmu kalam menurut instingnya, manusia selalu menginginkan agar dia memiliki Tuhan.
Oleh sebab itu, kepercayaan manusia tentang adanya Tuhan telah ada sejak manusia pertama ada. Meskipun pada masa itu manusia zaman prasejarah cenderung memuja Tuhannya dalam bentuk batu, pohon, bintang, dan sesuatu lainnya yang mereka anggap memiliki kekuatan tersendiri. Bahasan ilmu kalam sedikit lebih rumit dan menimbulkan perdebatan panjang di antara aliran-aliran teologi Islam yang ada, namun perdebatan panjang tersebut dipahami bahwa haruslah dalam kerangka atau paradigma Islam yang sesuai truth. Pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya. Esensi ini dinamakan Qismul Ilahiyat. Masa ini diperdebatkan yaitu sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada Tuhan atau tidak? Yang kedua, kudrat iradat, yakni persoalan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan iradat Tuhan. Yang keempat, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak? Al-Quran azali atau baharu. Yang kedua, Hismul Nububiyah, hubungan yang memperhatikan antara Khalik dengan makhluk. Dalam hal ini membicarakan tentang utusan Tuhan atau bertugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua, wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Yang ketiga, persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan Qismul al-Sam'iyat. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan manusia di akhirat. Yang kedua, perhitungan amal baik dan buruk. Yang ketiga, persoalan sirat atau jembatan, siratal mustaqim atau jembatan. Yang keempat, persoalan dengan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Sejarah kemunculannya ilmu kalam yang terbentuk dimulai dengan adanya Rasulullah yang diutus oleh Allah sebagai pemuka agama yang merangkap sebagai kepala pemerintahan juga setelah hijrah ke Madinah. Beliau yang mendirikan sistem politik yang dipatuhi di Madinah, yang sebelumnya memiliki sistem politik. Setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW terjadilah kekosongan penguasa politik yang kemudian diambil alih oleh Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan Utsman bin Affan dan diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan memiliki latar belakang seorang pedagang kaya, tetapi sejarahnya mengkritik tentang kelemahannya pada bidang politik dengan alasan bahwasanya Utsman bin Affan terlalu lunak terhadap keluarganya yang berpengaruh di pemerintahan sehingga terjadilah nepotisme yang akhirnya berdampak pada pengangkatan gubernur pada masa itu. Setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, namun hal itu langsung disambut dengan penolakan dari Zubair dan Tolhah atas dukungan dari Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang segera diatasi oleh Ali bin Abi Thalib dengan terbunuhnya Zubair dan Tolhah, serta kemudian mengirim Aisyah kembali ke Mekah. Kemudian terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah. Kemudian terjadi perang Siffin yang berakhir dengan terpilihnya Muawiyah sebagai khalifah. Akhirnya pengikut Ali terpecah menjadi 2 golongan, yaitu Khawarij dan Syiah. Kaum kafir murtad
karena tidak mengambil kepada hukum Allah melainkan mengambil kepolitikan pada masa itu, tetapi berdampak juga pada lahirnya teologi yang kemudian melahirkan beberapa pemikiran mengenai teologi atau ilmu kalam itu sendiri. Berikut ada beberapa aliran ilmu kalam. Yang pertama yakni ilmu kalam Khawarij. Golongan ini adalah golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib yang menolak secara keras ke Khalifahan Muawiyah. Ajaran ilmu kalam mereka mengajarkan bahwa mereka yang melakukan dosa, baik dosa tersebut kecil maupun besar, akan dihukum sebagai orang yang kafir. Dan menurut pandangan mereka, seorang khalifah itu harus terbebas dari dosa besar maupun dosa kecil. Oleh karenanya mereka menolak dengan keras khalifah yang kafir. Kemudian ada aliran Murji'ah, merupakan golongan yang terbentuk saat terjadi pertikaian antara Ali Khawarij dengan golongan Muawiyah. Mereka adalah golongan yang mengambil sikap netral dan tidak memihak sedikit pun pada salah satu pihak yang sedang bertikai. Mereka beranggapan bahwa orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak patut untuk dihukumi kafir oleh manusia. Sebab yang berhak menghukumi adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Namun sayangnya pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, kenetralan mereka mulai hilang akibat tenggelam pada determinisme murni atau Jabariyah telah dijadikan alat mempertahankan diri dari rezim yang berkuasa dengan mendorong mereka menyebarluaskan pandangan-pandangan mereka. Ketiga, aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang tidak menerima pendapat aliran Murji'ah maupun Khawarij. Menurut mereka, orang-orang yang berdosa besar bukan kafir tapi juga bukan mukmin. Orang yang seperti ini mengambil dua posisi, yaitu di antara kafir dan mukmin. Yang keempat, aliran Jabariyah, golongan yang timbul bersamaan dengan golongan Qadariyah, yaitu karena sama-sama menolak kebijakan pemerintahan Bani Umayyah yang kejam. Ajaran mereka menjelaskan bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan manusia yang tidak baik maupun yang buruk pada hakikatnya adalah telah diatur Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diartikan manusia tidak bisa mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Yang kelima yakni aliran Qadariyah. Golongan ini timbul akibat kekejaman rezim pemerintahan Bani Umayyah yang sangat kejam. Ajaran mereka menjelaskan bahwa Allah itu Maha Adil. Ia akan menghukum siapa saja yang berbuat kejahatan dan akan memberikan pahala bagi yang berbuat kebaikan. Juga manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri, mau berbuat baikkah atau berbuat burukkah. Yang jelas manusia diberikan kebebasan dalam kehidupannya, mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang jahat. Kesimpulannya, ilmu kalam adalah disiplin ilmu tauhid atau akidah yang menggunakan argumen rasional dan dalil nakli Al-Quran dan Sunnah untuk mempertahankan iman yang berakar dari ayat-ayat tauhid dan perdebatan akidah dalam Al-Quran. Ilmu ini tumbuh pasca fitnah besar atau konflik politik pasca wafatnya Nabi, untuk merespon tentang internal eksternal melalui kedekatan teologis filosofis. Demikian tadi pemaparan materi tentang ilmu kalam, dasar Quran ilmu kalam dan sejarah kemunculannya. Apabila di mana
saya dalam menyampaikan materi, ada kesalahan atau beberapa kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.